Baik, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Leonardus Febranus Babulanga. Saya mahasiswa Undana, Fisip Sosiologi. Ya, baik. Pada kali ini saya ingin membahas mengenai virus yang akhir-akhir ini yang marak terjadi, yaitu virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Virus ini pertama kali muncul di negara Cina, lebih tepatnya di Wuhan, yang disebabkan oleh kelelawar itu sendiri. Baik, banyak yang tidak terpikir sebelum serangan virus corona COVID-19 merabak melintas batas negara, kepentingan nasional, ideologi, dan analisis politik. Politik wabah global ini bukanlah hal baru, sebab dunia pernah menghadapi hal-hal seperti ini. Misalnya wabah sindrom saluran pernapasan, SARS, Ebola, penyakit kuku dan kuku mulut, flu babi, dan lain sebagainya. Namun semua itu belum berkaitan dengan isu keamanan dan makna luas, karena reaksi keamanan manusia negara berupa memperoleh perhatian setelah munculnya karya Barry Bunzan pada akhir dewasa 1980. Serangan COVID bukanlah invasi militer seperti Perang Dunia II atau Perang Teluk, melainkan demi tanpa sebuah negara manapun bebas dari ancaman atau dapat bersikap netral atau anti perang. Di Prancis, masyarakat takut pergi pemungutan suara pemilihan umum lokal, dan Menteri Prancis Macron perlu mengingatkan warga Prancis agar tetap pergi ke publik suara. Dunia tampaknya mulai maklumi cara represif karena globalisasi yang cepat belakangan ini juga membuat konsentrasi penyakit lebih cepat. Pada era globalisasi ini telah kembali memaksa pemerintah tampak bertindak represif supaya keputusan efektif juga yang dilakukan pemerintah Amerika jadi demi COVID telah berimplikasi pada Cina, Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Di Indonesia, solusi lockdown bahkan yang lebih ramah sosial distating menjadi resensif dan segala disebut secara restriktif di tingkat akar rumput. Seperti pada masa pemilihan presiden, masyarakat menjadi tidak solutif agar atas keamanan manusia secara lebih efektif. Kebijakan demonstratif demontaninasi COVID-19 dengan lockdown terbatas bukan bagian dari blunder dan langkah konspirasi untuk menjatuhkan Jokowi. COVID-19 tidak akan memilih siapa korban mereka, tidak memilih pendukung pemerintah atau kelompok oposisi. Implikasi serangan COVID-19 yang terbentuk sebelum muncul di Indonesia, di Cina tampak sudah mulai terkontrol. Sementara itu, di dunia ilmu kedokteran, pengaturan studi dan riset terus berlangsung memperebutkan pengakuan hak paten siapa yang sukses menemukan vaksin antivirus COVID-19 ini. Bukan semata-mata pertarungan keunggulan sumber daya manusia antar negara, tetapi menyangkut dana, keuangan, dan dana darurat yang tersedia untuk mengatasinya. Semua negara harus menghadapi kerugian ekonomi besar, termasuk Cina, Amerika sendiri. Negara kapitalis utama dunia telah siap menutup Las Vegas yang selama ini tidak pernah tidur. Sedangkan Indonesia masih
masih tertangkap merespon kedaruratan kompleks akibat COVID-19 karena terbatas pemerintah dalam memahami ancaman keamanan non-tradisional pada era hubungan internasional di fase ini. Kaos dan kepanikan tidak perlu terjadi jika orang telah memahami demi sebagai isu keamanan global dewasa ini. Berdasarkan arah Presiden Joko Widodo, maka Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama merabaknya kasus COVID-19 sebagai pedoman instansi pemerintah. Kebijakan ini sudah tertuang dalam surat edaran Menteri PANRB nomor 19 tahun 20 dalam pencegahan COVID-19. Di lingkungan instansi pemerintah itu, pemerintah harus dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah tempat tinggalnya agar bagi ASN sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Presiden Joko Widodo juga menertibkan Kampres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas untuk mempercepat